البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap Kitabul Jami' Babul Adab dari kitab Bulughul Maram karya Asy-Syaikh Al-'Allamah Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahmatullah alaih, yang syarah oleh Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibnu Abdullah Ibn Baz rahimahullah. Hadis yang terakhir kita baca kemarin disetorkan terlebih dahulu, itu hadis seputar larangan mengusir saudaranya dari majelisnya, kemudian dia menduduki tempatnya. Biarkan saudara tadi selesai dulu duduknya, pindah, baru antum tempatin. Adapun kalau kita mengusir, pergi ya akhi, kemudian antum tempati duduk tadi, ini hukumnya dilarang dalam syariat. Mafhum? Biarkan dia duduk sampai selesai, dia pergi, enggak balik lagi, tafadhal antum tempati. Adapun kalau antum ngusir, ayo pergi, kemudian antum tempati tempatnya, dilarang dalam syariat. Walakin tafassahu wa tawassa'u, tapi berluas-luaslah dan berlapang-lapanglah kalian. Ada tempat sisa, tafadhal ya akhi, tafadhal. So pertama masih muat, tafadhal ya akhi. Bukan malah di barakallahu fik, antum datang terakhir terlambat ngusir yang lainnya. Minggir, jangan. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Tafadhal. Dikasih waktu, kasih tempat di situ. Nah, makanya kalau dalam meluruskan shaf, perhatikan, di dalam meluruskan shaf kadang-kala para imam mengatakan atimus shafal awal fal awal. Sempurnakanlah shaf yang pertama, kemudian berikutnya. Biar rapat shaf itu ya. Tidak apa? Renggang, tidak pula apa, barakallahu fiik, ada celah setan di situ. La tad'u furujatil syaitan. Kalian jangan meninggalkan celah-celah setan di situ. Paham ya? Nah, dan sangat disayangkan, semoga antum tidak masuk di dalamnya, barakallahu fiik, dan kita semuanya. Shaf yang depan masih longgar, masih muat, sudah dengan shaf belakang. Itu sangat disayangkan, keliru. Lah terus bagaimana? Penuhi terlebih dahulu shaf yang depan tadi, kalau masih memungkinkan dan muat. Jangan bikin shaf baru di belakang. Lah kita nggak tahu, cek, perhatikan baik-baik, kanan kiri ada tidak? Ada peluang masuk. Shaf pertama, rebutan seharusnya. Paham ya? Naam. Kemudian kalau sudah penuh baru shaf kedua. Itu ingat-ingat ya. Jangan bikin shaf baru sebelum shaf pertama penuh. Mafhum? Itu termasuk dalam bimbingan syariat. La tad'u furujatil syaitan. Paham ya? Jangan kalian biarkan adanya celah-celah setan di situ. Paham ya? Kemudian atimus shafal awal fal awal. Sempurnakanlah shaf yang pertama kemudian berikutnya. Seperti itu, biar shafnya rapat sempurna, enggak ada peluang setan untuk menempati celah-celah tadi itu. Nah, barakallahu fiik, dirapatkan antara barakallahu fiik, kedua kakinya dengan kedua kaki yang sebelahnya rapat. Walaupun enggak harus nempel, lihat ya. Enggak harus nempel mata kaki dengan mata kaki, cuman sejajar. Paham? Nah, karena kadang-kala kaki orang itu beda-beda. Ada yang panjang dan yang pendek. Kalau yang antum ratakan ujung kakinya, keliru besar. Karena kadang di lurusan istau, yang diluruskan ujung kakinya dia. Kalau ujung kakinya kadang-kadang kan enggak pas itu mata kakinya, tapi yang diluruskan itu mata kaki dan mata kaki. Walaupun yang depannya panjang biarin. Yang penting mata kakinya sejajar. Paham ya? Itu penting. Karena orang kadang malah yang diluruskan apa? Ujung kakinya itu keliru. Karena kaki orang itu, telapak kaki ada yang panjang dan yang pendek, ya enggak? Sehingga kalau antum yang antum luruskan ujung kakinya, mata kakinya enggak pas. Mafhum? Jadi yang disetarakan, yang disejajarkan mata kaki dan mata kaki. Enggak harus nempel. Nah, mafhum? Ayo. Sebelum kita masuki, setorkan terlebih dahulu hadisnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Rawahu siapa kemarin? Muttafaqun alaih. Tafadhalu. Naam, ahsantum, barakallahu fiik. Kita lanjutkan. Naam. Qala al-mu'allif rahimahullah halaman 35 disimak baik-baik. Al-haditsus sadis, hadis yang ke-6.
pendek juga, hadis sangat bagus sekali, motivasi untuk kita semuanya biar mengamalkan sunnah. Nah, jangan sampai kita barakallahu fiik bertindak sesuka hati kita, tapi diiringi, dipantau, dibimbing dengan sunnah an-nabawiyah. Nah, kita lihat hadis yang ke-6, hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, hadis Abdullah bin Abbas, Abdul Abbas radhiyallahu anhuma, 'an Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya beliau alaihi salatu wasallam berkata, "Idza akala ahadukum ta'aman fala yamsah yadahu hatta yal'aqaha aw yul'iqaha." Muttafaqun alaih. Hadis muttafaqun alaih ya, dari tilawati ya. Barakallahu fiik, di awal-awal itu halaman berapa? Halaman yang ke-26 itu. Hadisnya muttafaqun alaih. Hadisnya Abdullah bin Abbas, itu yang dihafalkan, setorkan pertemuan yang akan datang. Dari hadisnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, dari Rasulullah SAW bahwasannya beliau berkata, simak baik-baik hadisnya ini. Idza akala ahadukum ta'aman fala yamsah yadahu hatta yal'aqaha aw yul'iqaha. Apabila salah seorang di antara kalian makan suatu makanan, maka jangan mengusapkan tangannya sampai dia menjilatinya atau menjilatkannya. Menjilatinya berarti yal'aqaha huwa. Paham ya? Kalau yul'iqaha ghair. Paham ya, maksudnya menjilati dia sendiri atau menjilatkan orang lain. Paham ya? Ini jangan dijadikan bahan tertawaan ini. Ini serius, ini hadis Nabi. Imam menjilati sendiri atau menjilatkan ke orang lain. Orang lain kan macam-macam. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Kita lihat caranya, makanya diperhatikan baik-baik. Termasuk bagian dari as-sunnah, enggak langsung dilapkan, enggak langsung cuci tangannya, dijilatin terlebih dahulu. Kemungkinan besar intisari barokah di situ. Paham ya? Kita enggak tahu barokah yang mana, cuman kemungkinan besar yang paling terakhir itu yang dikhawatirkan. Khawatir nanti kan antum cuci, antum usap malah barokah hilang. Paham ya? Dan seringnya kalau orang terbiasa, nikmatnya di situ. Antum makan, itu nikmatnya ketika terakhir atau menjilatin tuh. Subhanallah, bumbu-bumbunya ada nempel di situ. Paham ya? Nah, barakallahu fiik, kita lihat sini. Wa hakadha la yaghsiluha hatta yal'aqaha aw yul'iqaha, masyaallah. Demikian pula walaupun larangannya mengusap, demikian pula tidak mencucinya sampai dia menjilatinya atau menjilatkannya. Menjilati dia sendiri, menjilatkan ke orang lain. Paham ya? Kita jelaskan dengan penjelasan Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibnu Abdullah Ibn Baz rahimahullah. Wa hadza min babil inayah bit ta'am wa 'adam at-tasahhul fi, penting ini, dan ini merupakan bab inayah. Apa inayah? Perhatian. Ini adalah merupakan bab inayah. Inayah itu perhatian. Perhatian terhadap makanan dan tidak bermudah-mudahan dalam masalah makanan. Paham ya? Sulit mencarinya, sulit mendapatkannya, begitu dapat eman-eman kan kalau makanan yang nempel di tangan langsung dibuang. Paham ya? Dijilatin terlebih dahulu, baru dicuci tangannya atau diusapkan. Masya Allah. Bayangkan dalam masalah seperti ini aja Rasulullah bahas itu. Karena pentingnya luar biasa. Kita lihat. Walihada fil lafdzil akhar. Oleh karena ini dalam lafaz yang lain, fa inna ahadakum la yadri fi ayyi ta'amihil barakah. Masya Allah, ini syahidnya ini. Kenapa harus menjilati dan menjilatkan ke orang lain dulu daripada langsung mencuci dan juga mengusapkannya? Lihat ini sebabnya. Dikarenakan salah seorang di antara kalian la yadri, tidak tahu, fi ayyi ta'amihil barakah, pada makanan yang mana keberkahannya. Antum makan satu nampan, 5 orang kan atau berapa orang gitu ya, itu tahu nggak berkahnya yang mana? Nggak tahu kan? Cuman kita berharap semoga dapat keberkahannya. Bisa jadi keberkahannya itu yang nempel di tangan-tangan itu, di jari jemari tadi. Makanya yang afdalnya kalau memungkinkan makanan yang bisa dikonsumsi dengan tangan. Paham ya? Bukan dengan sendok. Paham ya? Itu yang memungkinkan dengan tangan. Karena ada beberapa makanan yang kita mengkonsumsinya dengan sendok, itu nggak ada larangan juga. Tapi kalau dengan tangan, jangan lupa, jangan langsung usapkan, jangan langsung dicuci tangannya, tapi diapakan Abdurrahman? Dijilatin terlebih dahulu atau dijilatkan kepada yang lainnya. Dijelaskan nanti siapa yang lain itu nanti kita bahas. Jadi nggak usah khawatir, nggak mengharuskan teman atau nggak harus. Paham ya? Kita lihat dulu di sini. Intinya kan berkahnya itu yang kita cari, bukan masalah jijik. Nggak enak Ustaz, jijik. Nggak ada istilah jijik kalau syariat itu. Syariat sami'na wa ta'ana. Kalau nggak percaya bukti nikmat, subhanallah. Paham ya? Nah, barakallahu fiik, seperti itu. Kita lihat sini.
Karena intisarinya kadang-kala kan yang namanya orang makan kan di sela-sela ini kan ada bumbu-bumbu sambal-sambal apa di situ. Ya, kita lihat sini. Na'am wa amara bisaltil qissah, masyaallah. Wa umira bisaltil qissah, dan juga diperintahkan untuk apa? Menjilat qissah. Qas'ah. Wa umira bisaltil qas'ah, dan diperintahkan juga untuk menjilati apa? Nampan. Menjilatnya enggak langsung, gini triknya kalau orang yang cerdas. Kalau jilatin itu diginikan pakai tangan. Itu orang langsungan itu berarti enggak cerdas dia. Paham ya? Nah, ini itu. Paham ya? Kalau langsungan kan nanti kan bagaimana kan? Enggak hayahnya kurang tepat. Paham ya? Lihat ini. Paham maksudnya ya? Nah, ini syariat. Jangan sampai dijadikan bahan tertawa. Bahan olok-olokan syariat ini. Antum mengajak syariat bahaya ancamannya. Paham ya? Imma kalau antum siap melaksanakan alhamdulillah, kalau belum jangan pernah mengajak. Syariat itu kalau antum ajak bahaya. Paham ya? Nah, apalagi malah menentang, tambah bahaya lagi. Apa ancamannya? Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Pedih adabnya. Dikondisikan ya. Jadi syariat itu kalau antum merasa jijik, belum siap, belum mampu untuk melakukannya, enggak usah ngajak. Yakini itu syariat. Dan banyak berdoa semoga bisa mengamalkannya. Dan mudah sekali. Nah, kita lihat. Wa qala inna ahadakum la yadri fi ayyi ta'amil barakah. Dan saudara beliau berkata, sesungguhnya kalian, salah satu di antara kalian tidak tahu pada makanan yang mana keberkahannya, sehingga kalau berjatuhan diambilin. Paham ya? Karena khawatir justru yang berjatuhan itulah keberkahannya. Naam. Fayanbaghi lahu an yal'ab asabi'ahu wa yaslat. Naam. Itu yang tepat apa yang tepat enggak harokatnya benar dengan itu selatan ya, jadi salatai selat. Nah, benar. Fayan baghilahu an yal'ab asabi'ah wa yaslata tariqahu minas safah. Masyaallah. Selayaknya seorang itu untuk menjilati jari jemarinya dan menjilati barakallahu fiik jalan dari apa? Nampan tersebut. Maksudnya yang di depan antum misalkan ya, berjamaah gitu yang bekas-bekasnya itu dijilatin. Nah, barakallahu fiik seperti itu. Hatta la yakun tariquhu mub'atharan musawwahan. Nah, barakallahu fiik. Tujuannya apa tujuannya barakallahu fiik? Tujuannya agar barakallahu fiik jalannya tersebut, jalan yang bekas antum makan dari itu tidak berserakan dan juga tidak nampak jelek. Bersihkan itu. Namanya di depan antum. Jadi kalau misalkan antum satu nampak 5 orang, yang perlu antum bersihkan yang depan antum yang paling inti. Kalau antum mau ta'awun bersihkan yang lainnya, tafadhol, enggak ada larangan. Cuman paling inti depan antum. Bersihkan. Kalau antum ta'awun, wah ini kayaknya bumbunya masih banyak misalkan. Antum kumpulin, antum bersihkan, alhamdulillah. Kadang orang seperti itu, ada orang ada aja yang masuk dalam artian memang dia tuh ingin ngamalkan gitu loh ya. Seperti itu. Tapi paling inti depan antum, paling inti. Depannya ini kalau berjamaah, kalau sendirian bagaimana sama? Syariat ini mau berjamaah sendirian sama. Antum makan pakai piring, pakai mangkok sendirian sama. Nah, barakallahu fiik, ketika menggunakan tangan jangan diusapkan langsung, jangan pula dicuci langsung tapi dijilati terlebih dahulu atau menjilatkannya. Kita lihat sini. Bal yaslat makanah, bahkan dia menjilati tempatnya. Nah, barakallahu fiik. Wa yal'ab asabi'ah, dan juga menjilati jari jemarinya. Paham ya? Naam. Tsumma yamsahuha bimindil, kemudian barulah dia mengusapnya dengan sapu tangan. Idza syaa, kalau dia mau. Au yaghsilha bima, atau dia mencucinya dengan air. Idza syaa, kalau dia mau. Imma dengan air atau dengan tisu atau dengan kain, tafadhal. Tapi jangan diusapkan langsung. Dijilatin terlebih dahulu, dibersihkan terlebih dahulu. Fal amru fi hadza wasi', perkaranya dalam masalah ini bebas, luas. Mau dengan sapu tangan, mau dicuci langsung, dengan tisu, dengan sarung boleh enggak dengan sarung? Enggak ada larangan juga. Maka menjilatin usapan sarung ya tafadhal. Enggak ada larangan. Sarung bekas, sarung yang kotor misalkan. Sarung yang bersih dikondisikan. Jangan sampai nanti kerumuni barakallahu makhluk yang lain. Kita lihat sini, wa hadza min al-adab syar'iyyah fil akl fi ma yata'allaq bil faragh min at-ta'am. Masyaallah. Ini merupakan adab-adab yang syariatkan dalam masalah makan
yang berkaitan tentang apa? Tentang selesai dari makan. Faragh itu selesai. Yang berkaitan tentang apa? Faragh, selesai. Minat ta'am, dari apa? Dari mengkonsumsi makanan tadi itu. Caranya tadi itu. Wa kaunu yul'iqaha, ini penting ini disimak baik-baik biar enggak timbul pertanyaan. Wa kaunu, dan keadaan dia menjilatkannya ke orang lain. Maksudnya apa? Yakni yul'iqaha ghairahu. Dia menjilatkan makanan tadi, bekas makanan tadi itu, menjilatkan jari jemari tadi itu ghairuhu, kepada orang lain. Bukan kepada diri sendiri. Kalau kepada diri sendiri namanya yal'aq, menjilat. Kalau yul'iq itu berarti menjilatkan orang lain. Paham ya? Kawaladihi, seperti anaknya. Tafadhal ya ibni, misalkan. Enggak masalah. Itu syariat, barakallahu fiik. Antum jangan bilang jijik. Ya mungkin jijik itu menurut pandangan sebagian orang, tapi syariat seperti itu. Nah, au zaujatih, atau istrinya. Berkeluarga, suami istri, tafadhal, ada larangan. Al khadim, atau pembantunya. Pembantunya boleh juga, enggak ada larangan. Intinya siap dan mau. Oh ya. Au yal'aqaha huwa, atau dia yang menjilati sendiri. Ada dua kemungkinan. Ima dia menjilati sendiri atau menjilatkan ke orang lain. Orang lain itu macam-macam, bisa anaknya, bisa istrinya, bisa pembantunya, temannya boleh ke temannya. Mau ta'awun itu, tafadhal, ta'awun birri wa taqwa. Ya. Nah, barakallahu fiik. Nah, seperti itu, yang ada larangan. Ini kembali kepada masing-masing. Ba'dun nas, perhatikan, ba'dun nas qad yakrahul la'q wa qad yastahi minhu. Lihat nih. Sama beliau dikritik ini, sebagian manusia benci, enggak mau menjilati, malu. Nah ini, benci, enggak mau jilati, malu. Wa hadza ghalatun keliru. Syekh bin Baz mengatakan keliru. Paham ya? Jadi ini bukan permainan, ini serius ini, lihat. Syekh bin Baz mengatakan hadza ghalatun. Ini kekeliruan. Makanya yang namanya manusia itu didik untuk apa? Kembali kepada dalil, bukan kembali kepada budaya orang kufar. Paham ya? Kembali pada dalil, lihat dalilnya. Dijilati, ima dia yang menjilatinya atau orang lain yang menjilatinya. Masya Allah. Nah, li'annahu sallallahu alaihi wasallam kana yal'aq asabi'ah alaihi salatu wassalam bahwa khairul khalqi wa akramul khalq. Kurang apa lagi? Dikarenakan Rasulullah alaihi salatu wassalam dahulu beliau menjilati jari jemarinya, padahal beliau adalah sebaik-baik makhluk dan makhluk yang paling mulia. Bayangkan, sebaik-baik makhluk yang paling mulia, pembawa kunci surga, pertama kali masuk surga, bayangkan itu. Tapi beliau juga menjilati jari jemarinya. Nah, kita sebagai umat Nabi Muhammad, katanya cinta Nabi, cinta Rasul, malah menjilati aja kok enggak mau. Kan itu. Larinya ke situ. Si fulan aja kok enggak menjilati, kok si fulan. Kalau dalam masalah syariat kembali ke masing-masing. Antum cukup nasihati dia, ente mau enggak dinasihati? Kalau enggak mau antum melaksanakannya, enggak usah lihat si fulan, itu caranya itu. Apakah nanti ketika di hari kiamat berbondong-bondong si fulan mesti alam? Tidak. Kan itu. Nah, lihat ini. Jadi Rasulullah saja yang sebaik-baik makhluk yang paling mulia aja beliau menjilati jari jemarinya. Falaqul asabi' la ba'sa bi bal huwa minas sunnah. Di garis itu biar antum enggak gagal paham. Jangan-jangan itu main-main. Ini lihat ini sunnah. Maka menjilati jari jemari enggak masalah, boleh-boleh saja, bahkan itu termasuk bagian dari as-sunnah. Nah, yang terakhir al-asilah husnul khuluq ya'ti bi khairid dunya wal akhirah. Masyaallah. Akhlak yang indah, akhlak yang baik itu akan mendatangkan dua kebaikan dunia dan akhirat. Dua kebaikan mana? Dunia dan akhirat. Ja'a fi ba'dil ahadits, datang dalam sebagian hadis, kada husnul khuluq an ya'tiya bi khairid dunya wal akhirah. Hampir-hampir akhlak yang mulia dan indah itu akan mendatangkan kedua kebaikan dunia dan akhirat. Masya Allah. Kesimpulannya barakallahu fiik, ini yang kita ambil setorakan pertemuan yang akan datang. Hadisnya sangat mudah, pendek dan simpel. Idza akala ahadukum ta'aman fala yamsah yadahu hatta yal'aqaha aw yul'iqaha. Wallahu a'lam bissawab. Nasallahu as-salamata wal afiyah. Alhamdulillahirabbil alamin.